Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul dalam pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan memasuki tema 1, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini, coba kalian buka buku tema kalian di halaman 77. Pada halaman 77 itu terdapat gambar. Gambar ini seperti apa ya gambar ini? Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Ya, benar sekali. Di sini Udin dan teman-teman sedang bekerja sama. Mereka bekerja sama dalam perayaan Proklamasi Indonesia, HUT RI Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Nah, di sini ada yang sedang menggunting, ada yang sedang menempel, ada yang sedang menggambar. Nah, setelah kalian tahu pada gambar berikut mereka sedang bekerja sama, kira-kira apa manfaat pekerjaan itu jika dilakukan bersama? Ya, benar sekali. Manfaat pekerjaan dilakukan bersama adalah menjadikan pekerjaan menjadi ringan, cepat selesai, menjadi saling menghargai, kompak. Nah, apa anak-anak kelas 2 Ruqayyah sudah melakukannya? Alhamdulillah, pasti kelas 2 Ruqayyah sudah melakukannya ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang matematika. Pada materi matematika ini ada di pembelajaran 4, subtema 2. Kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan. Yang pertama, Ustazah jelaskan dulu. Di sini Ustazah memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama, ada warna putih ini. Di sisi warna putih ini bernilai ratusan. Sedangkan yang di tengah ini bernilai puluhan. Dan untuk yang terakhir ini bernilai satuan. Yang pertama, kita harus mengenali bilangan ini. Bilangan berapa? Ada 3 ratusan, berarti 300. Yang kedua ada 40-an, berarti 40. Dan ada 4 satuan, berarti 4. Jika dibaca, bilangan ini menjadi 344. Bisa dimengerti? Jika digambar atau dituliskan ke dalam bentuk bilangan menjadi 344. Itu bilangan pertama. Yang bilangan kedua sama, ada 3, berarti 300-an atau 300. Yang kedua ada 30-an, berarti 30. Dan ada 2 satuan, berarti 2. Maka bilangan ini dibaca menjadi 332. Jika ditulis menjadi 332. Bilangan yang ketiga sama, ada 300-an, berarti 300. Dan ada 40-an, berarti 40. Dan yang terakhir ada 2 satuan, berarti 2. Berarti bilangan ini jika dibaca menjadi 342. Jika ditulis dalam bentuk angka menjadi 342. Itu cara membaca bilangan.
Yang pertama ini bernilai ratusan. Yang kedua tengah bernilai puluhan. Dan yang ketiga ini bernilai satuan. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengurutkan bilangan. Ketiga bilangan ini yang telah dituliskan dalam bentuk angka akan kita urutkan dari yang terkecil. Yang pertama caranya kita lihat ratusannya. Ratusannya dia berjumlah sama 333. Jadi 300. Semuanya berjumlah 300. Maka kita ganti lihatnya. Lihat ke puluhan. Di posisi puluhan itu ada 40, 30, dan 40. Maka yang kecil adalah 30. Ketika sudah terlihat yang kecil 3 atau 30 ini, berarti jika diurutkan menjadi yang pertama adalah 332. Kemudian yang kedua dan ketiga kita lihatnya dari satuannya. Kenapa Ustazah kok dari satuan, tidak puluhannya? Karena di puluhan ini mereka sama. Jadi puluhan bilangan pertama berjumlah 40, puluhan bilangan ketiga berjumlah 40, sama. Jadi kita akan pindah lihat ke satuannya. Di satuan bilangan pertama ada 4 satuan, ada 4. Di bilangan yang ketiga itu ada 2. Maka yang lebih kecil adalah 342. Nah, jika diurutkan setelah 332, maka 342, dan yang terakhir adalah 344. 344. Jadi di sini kita akan balik. Posisi 3 dirubah menjadi awal. 332. Balik. Kemudian di posisi kedua ada 342. Nah, seperti ini jika diurutkan. Yang awalnya ada bilangan 344, terus 332, dan 342. Itu jika diurutkan menjadi 332, 342, dan 344. Bisa dimengerti? Nah, pada pembelajaran 5, kita akan belajar tentang melengkapi sebuah percakapan. Nah, suatu hari ada cerita, Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Nah, sekarang kita amati gambar ini ya. Nah, di dalam gambar ini terdapat kotak percakapan yang kosong. Di sini, Ibu Siti berkata, silakan masuk Lani. Kira-kira menurut kalian Lani berbicara apa ya? Coba ditulis di buku kalian dengan bimbingan Ustazah Atin. Di sini bisa diisi. Assalamualaikum Bu, apakah Siti ada? Oh iya, Waalaikumsalam, silakan masuk Lani. Bisa seperti itu. Atau diganti, Bu, apakah Siti ada? Langsung gitu. Karena di sini Ibu Siti tidak menjawab salam. Nah, untuk halaman berikutnya, di sini Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani. Nah, di sini Siti berbicara apa ya? Nah, sedangkan Laninya jawab, saya malu Siti. Kira-kira jawab apa yang tepat? Boleh kalian isi. Ayo Lani, kita latihan menari bersama teman-teman. Nanti Laninya menjawab, saya malu Siti. Seperti itu. Nah, untuk gambar yang ketiga, Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Ayo Lani, bergabung bersama kami. Kira-kira Lani jawab apa ya?
Oke, bisa dijawab dengan terima kasih ya teman-teman. Aku akan ikut latihan menari bersama kalian. Nah, seperti itu. Lani, Siti, dan Udin berlatih bersama Ibu Siti. Ibu Siti yang mengajari. Nah, ceritanya sudah selesai. Kemudian Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Nah, sekarang kita ke bab ayo membaca. Dibaca bersama-sama ya. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo, ikut datang berlatih di rumahku. Lani, kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Setelah itu, pernah nggak kalian mengajak teman kalian untuk melakukan sesuatu? Misalnya, kalian mengajak teman kalian yang sedang pemalu saat bermain. Nah, terus apakah yang kamu lakukan jika dia itu tidak mau? Bagaimana cara mengajaknya? Nah, di sini boleh diisi. Misalnya, nama temanmu Aisyah, ajakan untuk bermain boneka. Kalimat ajakannya, Aisyah, ayo kita bermain boneka bersama. Nah, tanggapan teman yang diajak itu seperti apa? Misalnya Aisyah menjawab, iya Lani, ayo kita bermain bersama. Seperti itu. Ini kalian jawab menurut kalian saja. Teman kalian siapa? Pernah nggak mengajak teman kalian? Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita akan berdiskusi. Di sini ada sebuah cerita. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Bagaimana ya menurut kalian? Nah, menurut Ustazah Atin, bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Itu bisa ditulis saling menghargai, tidak boleh bertengkar, rukun, saling mendukung. Itu suatu sikap yang baik yang bisa dilakukan Siti terhadap Lani. Nah, menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu apa? Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Kalian jawab di sini Persatuan Indonesia. Kemudian, ada sebuah gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, di sini ada gambar. Mereka bermain sepak bola. Wajah mereka tersenyum. Nah, berarti ini menunjukkan sikap ketiga Pancasila. Loh, kenapa? Karena mereka bermain dengan rukun, dengan bergembira. Oke, jadi kita centang. Yang gambar kedua, di sini ada dua anak yang sedang berdiskusi. Mereka terlihat wajahnya tidak marah dan mereka terlihat sangat serius dalam berdiskusi dan tidak ada raut wajah yang marah. Maka mereka juga contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Kita centang juga. Nah, untuk yang ketiga, ini sedang latihan menyanyi. Mereka serius latihan menyanyinya dan tidak ada yang bertengkar. Maka ini juga termasuk sila ketiga Pancasila. Selain itu, penerapan sila ketiga saat bermain ada lagi. Contohnya, bermain dengan teman dari suku dan agama yang berbeda. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Jadi tidak bertengkar, saling kompak gitu. Yang ketiga, tidak mengejek saat kalah atau ada teman yang malu. Kita harus menghargai teman.
Nah, di sini ada tugas. Ceritakan pengalamanmu menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dengan temanmu. Ini boleh kalian isi sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Contohnya, aku bermain dengan teman-teman di lapangan. Ada yang bermain layang-layang, sepak bola, dan boneka. Kami berbeda suku, tetapi tetap bermain bersama dan selalu rukun. Nah, itu contoh dari Ustazah Atin. Setelah itu, kita akan belajar lari panjang dan lari pendek. Masih ingat kan dengan pertemuan sebelumnya tentang lari panjang dan lari pendek? Nah, di sini ada sebuah gambar. Ada gambar lari pendek dan juga ada gambar lari panjang. Lari pendek adalah lari yang langkahnya pendek. Sedangkan lari panjang itu memiliki langkah yang panjang. Saat berlari, kita harus pandangan lurus ke depan. Yang kedua, saat melangkah, tangan mengayun. Jadi saat berjalan atau berlari, saat berlari, tangan itu mengayun. Nah, yang ketiga, langkah kaki dan ayunan tangan harus berlawanan. Ketika kaki kiri yang maju, berarti tangan kanan yang maju. Nah, di sini ada lari pendek, lari panjang. Dan yang satunya adalah lari melewati rintangan ban bekas. Kalau yang pertemuan kemarin itu kan melewati sebilah bambu. Nah, kalau yang ini rintangan ban bekas. Jadi, ini berlari masuk ke dalam ban 1, kemudian berlari lagi masuk ke dalam ban 2. Nah, itu lari melewati rintangan ban bekas. Kemudian, coba kalian amati gambar apakah ini? Ini adalah salah satu permainan tradisional. Mungkin kalian sudah tahu atau pernah melakukannya. Coba diamati terlebih dahulu. Ya, ini adalah permainan bentengan. Ada yang tahu permainan bentengan? Permainan bentengan merupakan permainan untuk memperebutkan benteng. Permainan bentengan memerlukan lapangan yang luas untuk dibuat pembatas, yang merupakan tanda pilar-pilar benteng. Ada beberapa caranya. 1. Siswa dibagi menjadi 2 grup. Banyaknya pemain setiap grup sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua, tandailah lapangan dengan tiang kayu yang mengumpamakan benteng setiap grup. Guru bisa menggunakan alat lain sesuai kondisi sekolah, misalnya pohon hidup atau benda lain yang tidak membahayakan siswa. Ketiga, para pemain menempati lokasi yang sudah ditentukan, yaitu berupa benteng setiap grup yang ditandai dengan tongkat kayu atau benda lain sesuai kondisi sekolah. Nah, di sini ada tongkat, benteng ini bentengnya gitu ya. Kemudian, pemain yang keluar dari benteng dianggap sebagai penyerbu. Pemain di pihak lawan mengejar pemain yang keluar dari bentengnya tersebut. Apabila pemain tersebut tersentuh tangannya, maka dijadikan sebagai tawanan lawan. Setiap regu memiliki tempat tawanan. Tempat tersebut terletak sekitar 1-2 meter sebelah kanan atau kiri-kiri masing benteng. Pemain yang sudah ditawan oleh lawan dapat diselamatkan oleh temannya dengan cara menyentuh tangan tawanan tersebut. Namun, ketika menyelamatkan temannya harus tetap waspada, karena akan dikejar oleh pihak lawan. Pemain yang keluar dari benteng dianggap sebagai penyerbu. Pemain di pihak lawan mengejar pemain yang keluar dari bentengnya tersebut. Apabila pemain tersebut tersentuh tangan, maka dijadikan sebagai tawanan lawan. Nah, salah satu permainan dengan berlari, bisa dengan lari panjang, lari pendek, itu adalah dengan permainan seperti pada gambar berikut. Kira-kira permainan apa ya ini? Ada yang tahu tidak, teman-teman? Nah, permainan ini adalah bernama bentengan. Ada yang tahu permainan ini dilakukan dengan apa? Permainan apakah itu?
Nah, Ustazah akan jelaskan. Permainan bentengan adalah permainan untuk memperebutkan benteng. Permainan ini tergolong jenis permainan tradisional. Permainan bentengan memerlukan lapangan yang luas untuk dibuat pembatas yang merupakan tanda pilar-pilar benteng. Berikut adalah cara bermain bentengan. 1. Siswa dibagi menjadi 2 grup. Banyaknya pemain di setiap grup sesuai dengan kondisi lapangan. Kedua, tandailah lapangan dengan tiang kayu yang mengumpamakan benteng setiap grup. Nah, tanda ini bisa menggunakan pohon hidup atau tongkat sesuai yang ada di sekolah kalian. Nah, yang ketiga, para pemain menempati lokasi yang sudah ditentukan, yaitu berupa benteng setiap grup yang ditandai dengan tongkat kayu atau benda yang lain yang tidak membahayakan. 4. Pemain yang keluar dari benteng dianggap sebagai penyerbu. Pemain di pihak lawan mengejar pemain yang keluar dari bentengnya tersebut. Apabila pemain tersebut tersentuh tangan, maka dijadikan sebagai tawanan lawan. Setiap regu memiliki tempat tawanan. Tempat tersebut terletak sekitar 1-2 meter sebelah kanan atau kiri dari masing-masing benteng. Kelima, pemain yang sudah ditawan oleh lawan dapat diselamatkan oleh temannya dengan cara menyentuh tangan tawanan tersebut. Namun, ketika menyelamatkan temannya harus tetap waspada karena akan dikejar oleh pihak lawan. 6. Pemain yang bisa menyentuh benteng lain adalah pemenangnya. Nah, seperti itu permainan bentengan. Kalian jika belum mencoba, bisa dicoba bersama teman kalian di rumah atau bersama saudara-saudara kalian di rumah. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan ya, memakai masker dan berjaga jarak. Karena sekarang kita hidup di zaman yang sedang ada wabah atau pandemi. Jadi harus selalu menjaga kesehatan. Nah, ini terakhir materi dari pembelajaran 5. Setelah pembelajaran 5 ini, pembelajaran sudah selesai dan akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Terima kasih ya anak-anak 2 Ruqoyah yang sholihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.